Ya kadang tidak tahu produk dan juga sering tanya harga ya. Nah itu kalau saya dulu sih seringnya itu kemana-mana bawa buku yang ada di dalam starter gitu dulu, kayak katalog itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, balik lagi di YouTube channel kesayangan Anda semuanya, Nunu Chandra. Yeay. Bukannya yang heboh ya, biar semuanya semangat gitu ya. Salam Indonesia, Makmur berkeadilan. Ketemu lagi dengan kita berdua di channel yang lumayan sangat inspiratif. Sini harus pede habis. Ini malam Jumat ya. Tadi kita habis ngaji, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak bosan bertemu dengan kami berdua. Saya Nur Hidayat dan saya Chandra Dinobani. Dan kami adalah pelaku bisnis network marketing NASA yang sudah menggeluti bisnis ini selama kurang lebih berapa tahun ya? Dari tahun 2015 sampai sekarang berarti hampir 5 tahun. Oktober besok kita ulang tahun. Iya betul. Berarti satu bulan lagi ya. 1 bulan lagi kita ulang tahun gabung di NASA. Tanggal 1-nya loh. 1 Oktober. Sama seperti ulang tahun NASA ya, 1 Oktober tanggal 1 Oktober ya. Sejak tanggal 1 Oktober NASA berdiri tahun 2002 tanggal 1 Oktober. Nah, malam ini kita mau ngomongin apa nih? Podcast. Ngobrolin apa ya yang enak? Teman-teman punya ide? Kalau punya ide silahkan cantumkan, tulis di kolom komentar supaya kami bisa nanti pada podcast berikutnya bisa kita bahas ya. Kira-kira tema yang menarik itu apa untuk kita bicarakan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman boleh kita juga bahas ya punya. Oke, siap. Nah, untuk malam ini karena belum ada pertanyaan, kita mungkin dari Bunda punya sesuatu yang mau diomongin apa ya? Apa ya kira-kira? Bagaimana kalau kita ngomongin tentang teman-teman yang baru bergabung di siap. bisnis NASA ya? Mereka itu adalah distributor baru ya? Iya. Ya, distributor baru yang bergabung. Biasanya kalau distributor yang baru bergabung itu biasanya yang paling sering itu banyak kendala. Iya. Yang dihadapi. Kendalanya apa aja ya? Sebenarnya sih distributor lama juga banyak kendala. Tapi kita bahas kendala-kendala yang dihadapi distributor baru aja dulu. Nanti kita lain waktu mungkin kita bahas kendala-kendala yang dihadapi oleh stokis, mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh distributor leader, kayak gitu ya. Nah, kalau malam ini kita akan bahas kendala yang dihadapi distributor baru ya. Makanya teman-teman yang sudah buka video ini terima kasih dan jangan lupa subscribe ya. Ya, karena subscribe itu gratis. Beneran gratis? Iya. Subscribe katanya butuh kuota gitu. Ya, kalau misalnya numpang wifi. Oh iya, numpang wifi gratis ya. Atau teman-teman kan sudah buka video ini berarti sudah punya kuota dong. Iya, betul. Ya kan sudah punya kuota, jadi nggak perlu beli lagi gitu ya. Jadi subscribe dan juga like, tanda jempol ke atas ya. Kemudian share kalau misalnya apa yang kami sampaikan, ngobrolkan itu memang bermanfaat ya buat teman-teman dan mungkin buat jaringan, dan juga share like, komentar. Saya sambil lurus. Oke, kita mencoba membuka obrolan malam hari ini dengan flashback, mengenang kembali ke masa 5 tahun yang lalu ketika Bunda itu ya mendaftar menjadi distributor baru. Apa sih kira-kira kendala yang dialami oleh Bunda pada saat itu? Ya saya juga sih, tapi kan mungkin karena Bunda dulu yang daftar gitu. Nanti kita coba akan bahas solusinya gitu, berdasarkan pengalaman kita tentunya. Ya kebanyakan kalau awal gabung di bisnis NASA itu biasanya bingung dan nggak bisa jualan gitu, biasanya kebanyakan seperti itu. Nggak bisa jualan yang pertama ya. Kita bahas satu-satu aja dulu. Dari
tidak bisa jualan gitu. Nah, kalau pengalaman Bunda waktu itu ketika tidak bisa jualan, misal dulu kan kita ini pengennya jualan kristalik ya. Iya, pengennya jualan kristalik dan ya nggak muluk-muluk sih dulu awalnya, pengennya sehari itu minimal bisa jual 3 aja gitu kan. Sehari 3 banyak loh ya. Muluk itu mah. Coba kalau teman-teman di sini closing 3 piece sehari kristalik, apa nggak sugih? Iya. Kan dulu berpikirnya masih tambahan penghasilan gitu. Jadi nah ya misalnya kalau dulu ya pengalaman Bunda aja ceritain apa yang dilakukan Bunda ketika baru gabung nih, kepengen bisa jalan tapi belum bisa. Ya kalau aku dulu awalnya itu kita kan masih pakai BB ya, jadi sering posting di status BB gitu. Terus dulu posting di Facebook. Itu pun nggak langsung closing ya, karena prosesnya panjang kali lebar. Ya, itu adalah apa namanya? Ya, namanya orang baru bergabung pasti nggak bisa jualan ya. Kecuali mereka yang sudah biasa jualan. Itu pun karena kita menjual produk yang baru gitu ya. Misalnya dulu saya sudah pintar jualan dompet ya. Iya. Bahkan seminggu kita bisa closing 3 lusin, 2 lusin kayak gitu. Nah, tapi karena kita menjual produk baru seperti ini contohnya gitu ya. Kalau dulu sih nggak ada ini baru ya produknya. Iya, itu baru. Untuk santai bukan ya. Kalau yang lama-lama itu tahun 2015 itu kan yang paling ngetren kristalik. Pengen jualan kristalik tapi belum pernah jual sebelumnya ya pasti kagok lah ya. Jadi apa yang kita lakukan ya belajar cara menjual. Belajarnya dari mana ya? Pertama tentunya bagi teman-teman yang sudah lebih dulu gitu ya. Iya, betul. Tanya ke mentor misalnya kan dulu Pak itu, Mbak Septi gitu. Juga tanya ke teman-teman kayak Mas Edi, kayak Abioga, Mas Adit yang lebih dulu di NASA gitu. Bagaimana triknya gitu ya. Jadi intinya kita sering home sharing waktu itu ya Bun ya. Iya, sering banget, seminggu sekali, setiap hari Minggu di tempatnya mentor kita, Bapak Ito Suwarto. Di sana sering dibahas ya. Iya. Bagaimana cara menjual gitu. Kita berangkatnya biasanya paling awal ya. Jam berapa ya biasanya? Nata. Ya kalau pas waktu itu kan jam 10 biasanya. Iya pagi itu. Kita biasanya mulai jam 10, kita jam 9 di sana standby nata tempat karpet. Iya, semua alatnya. Nah itu di sana kan dibahas bagaimana cara menjual produk ini. Tentunya pertamanya mungkin yang diajari itu pengetahuan produknya dulu. Iya, pengetahuan produk, kemudian teknik closing. Nah teknik closing. Jadi teman-teman yang yang belum bisa jualan ya silahkan pelajari yang namanya teknik closing. Kalau secara umumnya sih teknik closing itu membangun kedekatan, membangun kepercayaan, membangun kebutuhan, lalu menyodorkan solusi gitu ya dari produk kita. Jadi misalnya dia punya masalah apakah masalah dia itu bisa ditangani oleh produk kita gitu, diberi solusi oleh produk kita gitu. Itu contoh teknik closing ya. Jadi masih banyak yang lain. Nah itu harus teman-teman pelajari dan praktekkan. Tapi waktu itu kita juga diajari hukum rata-rata. Iya betul. Nah itu berlaku ya di penjualan kan ya? Iya berlaku banget. Nah kalau misalnya kita belum bisa jual berarti kalau dulu kan namanya kalau nggak salah belum terpenuhi hukum rata-ratanya. Jadi sekelumit coba ceritakan hukum rata-rata itu apa ya sama para pemirsa YouTube kita. Ya kalau misalnya kita iklan 10 kali ya. Nah pasti ada yang menolak. Nah 10 kita iklan, kemudian 6 menolak. 10 yang ditawari. Kemudian ada 6 orang yang menolak. Dan 4 orang itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Kemudian 4 orang diantaranya itu pasti ada 1 orang yang tertarik untuk membelinya. Jadi secara rata-rata dari 10 orang yang tawari 1 orang yang closing ya. Iya. Jadi kalau menurut hukum rata-rata berarti intinya kan 10% ya. Iya, 10/1. 10/1. Kalau misalnya teman-teman menawarkan hanya kepada 5 orang, 6 orang
kemungkinan besar tidak terjadi closing. Nah itu teman-teman ya, tips untuk jualan. Bagi yang belum bisa jualan, ayo belajar teknik closing. Lalu kemudian apa lagi buat kira-kira? Banyak sih ya, tidak bisa kendala. prospek misalnya. Kalau misalnya apa namanya member baru atau distributor baru, itu biasanya kendalanya saya susah ngajak orang misalnya nyari member baru lagi gitu, nggak bisa prospek. Nah kalau nggak bisa prospek biasanya itu kita menggunakan alat gitu ya. Iya betul. Yang pertama itu bisa menggunakan brosur, oke. Atau menggunakan katalog ya secara offline ini ya, secara offline bisa menggunakan brosur, katalog atau buku paket informasi. Karena di dalam buku paket tersebut kan itu sudah lengkap banget ya, tinggal dipinjam-pinjamkan saja. Nah bisa juga kita kalau misalnya online kita kan sudah bikin apa namanya, apa sih, landing page. Oke, ya lupa, maaf ya. Landing page. Jadi bisa dengan, kalau online bisa menggunakan landing page. Landing page itu sebenarnya ya buku paket info tapi dia online gitu ya. Jadi tinggal dikirim linknya aja ya. Di saat-saat seperti ini kan kita belum bisa misalnya bertemu dengan orang banyak, jadi presentasi kita bisa menggunakan landing page dibagikan gitu. Nah itu cara prospek yang paling mudah, yaitu menggunakan alat, bisa dengan brosur offline, katalog, terus kemudian buku paket info, lalu kemudian kalau online bisa menggunakan landing page, tinggal kirim linknya. Nah alat yang lain yaitu upline. Bisa saja teman-teman kalau misalnya kesulitan prospek, bawa saja prospekannya ke rumahnya upline, biar upline yang ngomong gitu ya, pencet aja hidungnya upline-nya. Oh jangan, minta tolong sama upline untuk dijelaskan. Itu untuk prospek ya teman-teman. Ada lagi kendala yang lain pun? Ya misalnya nggak bisa iklan ya, atau gaptek. Oh kalau gaptek nggak bisa iklan, atau misalnya nggak bisa promosi produk gitu. Kalau nggak bisa iklan, solusinya sebenarnya mudah ya. Kopas. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu kalau belum bisa iklan ya, bukan nggak bisa iklan ya, belum bisa iklan itu ya kopas. Jadi biasanya itu teman-teman yang sudah gabung itu kan nanti masuk ke grup ya, masuk ke grup WhatsApp yang dibimbing oleh upline-nya gitu, atau mungkin stokisnya, atau misalnya teman-teman gabung yang kegabung ke kami, itu kami punya grup keluarga Nasa Sejahtera ya, di grup Facebook ya, atau di grup WhatsApp namanya keluarga Nasa Jaya. Nah itu kalau di situ itu setiap hari itu ada iklan ya, iklan yang dicontohkan oleh admin kami, nanti tinggal dikopas saja kalau gampangnya gitu. Tentunya kalau kopas itu adalah digital pemula ya. Kalau sudah mulai pinter ya, mulailah bikin video tentang testimoni produknya, cara pemakaiannya ya. Iya, pengalaman pribadi lah ya, memakai produk bagaimana, cerita, nanti di video, nanti di upload, itu gampang banget kan? Iya, itu juga lebih meyakinkan customer ya. Kita aplikasi sendiri misalnya videoin, atau kalau pak minum ini misalnya samprong gitu ya, terus diminum gitu kan, itu lebih meyakinkan daripada hanya sekedar kopas aja gitu. Kopas iklan dari orang atau iklan dari grup. Nah itu saya kira untuk iklan adalah solusinya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang ini iklan saya gimana, ini kok nggak closing misalnya ya, nanti ditulis di kolom komentar masalahmu apa tentang iklan, nanti coba kita jawab. Lalu kesulitan berikutnya apa kira-kira selain tidak bisa iklan, tidak bisa prospek? Gaptek mungkin ya. Gaptek kan kayak saya sendiri kan ibu rumah tangga. Misalnya nggak bisa online gitu. Ya kalau gaptek sih sebenarnya obatnya itu cuma satu, sering praktek. Jadi istilah saya selalu mengatakan di setiap kesempatan itu adalah tidak ada orang gaptek, yang ada itu orang yang males praktek teknologi, jadi males belajar tentang teknologi.
sebenarnya semua orang itu berawal tidak bisa menjalankan Android, tidak bisa pakai Android, tidak bisa pakai WhatsApp. Saya dulu juga tidak bisa pakai Facebook, bahkan tidak ngerti apa itu Facebook gitu ya. Nah sekarang kok bisa? Ya karena sering belajar. Jadi obat gaptek itu cuma satu, sering praktek. Ya. Gaptek obatnya praktek. Praktek. Gampang. Jadi nah kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan online misalnya, ya semua juga mengalami kesalahan. Saya kemarin satu akun Facebook saya itu nggak bisa diselamatkan, di-ban sama Facebook gara-gara kita login di dua tempat yang berbeda misalnya. Itu kan jadi punya pengalaman sehingga dalam nanti ketika mengerjakan online berikutnya itu menjadi bahan evaluasi. Jadi diperbaiki, ya jangan sampai nanti login. Kebetulan kan saya dengan kakak saya itu sedang mengerjakan online bersama. Saya login di Lampok, kakak saya loginnya di akun yang sama ya. Itu akun yang sama di login di Jakarta. Akhirnya ke-banned sama Facebook. Nah itu jadi pengalaman. Jadi sebenarnya ya saya juga nggak bisa, tapi kemudian belajar. Sekarang sudah punya lebih dari satu akun di semua sosial media gitu ya. Nah itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kumpulkan terus dipraktekkan secara terus-menerus. Nah itu kalau gaptek, jadi nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba gabung NASA terus pinter gitu. Iya. Nggak ada ceritanya kan. Malah kadang ada yang nggak bisa kopas gitu. Nah nggak bisa kopas. Nah sekarang sih mending pun karena ada YouTube. Tinggal misalnya teman-teman bisa kayak ini kan teman-teman lagi nonton YouTube. Nah di YouTube itu sebenarnya hampir semua tutorial tentang teknologi itu ada. Hampir semua, saya tidak bilang mengatakan semuanya ada, tapi hampir semuanya ada. Jadi kalau misalnya saya ini kalau belajar nih tutorial cara kopas HP Samsung misalnya gitu, itu nanti di YouTube itu muncul. Jadi gampang nanti dilihat aja bagaimana caranya. Gitu. Teman-teman tinggal belajarnya pakai kuota. Atau kalau nggak punya kuota ya numpang di kuotanya Stopis, kan bisa. Atau sini nih main sini boleh ya. Nah itu kalau gaptek ya teman-teman. Kita ngomong cepet aja karena saya juga nanti harus ngisi materi di grup leader manager, sudah ditunggu. Kita lanjutin coba. Mungkin ada beberapa lagi yang sekiranya menjadi kendala di situ baru. Ya kadang tidak tahu produk dan juga sering tanya harga ya. Nah itu kalau saya dulu sih seringnya itu kemana-mana bawa buku yang ada di dalam starter kit itu loh, katalog itu. Nah sama daftar harga, saya selalu kemana-mana bawa itu. Ya jadi di starter kit teman-teman ya, terutama yang distributor baru, jangan lupa starter kitnya itu dibuka, dibaca. Ya kadang-kadang itu penyakit distributor baru. Ya bukan Anda ya, tapi banyak juga yang distributor baru itu. Setelah dapat starter kit itu lupa membuka isinya, padahal di dalamnya itu sebenarnya sudah lengkap ya, ada buku sistem, terus ada buku daftar harga konsumen, buku daftar harga distributor atau mitra usaha gitu ya, dan juga ada panduan produk, atau katalog. Nah itu kalau dulu kita memang kan 2015 fasilitasnya hanya itu ya, jadi kita kemana-mana bawa itu, bahkan kita fotokopi ya. Iya, kalau sekarang sudah lebih canggih ya. Nah sekarang lebih canggih lagi, sudah ada Telegram ya. Grup Telegram untuk cek harga misalnya. Nah, tinggal dihafalkan kode-kode produknya, biar nanti untuk pencarian harga dan juga manfaat produk atau tentang pengetahuan produknya itu bisa lebih mudah gitu. Jadi teman-teman yang baru gabung silakan hubungi upline-nya untuk minta dimasukkan ke grup Telegram panduan produk NASA gitu ya. Di situ gampang ngecek harga, ngecek deskripsi produk gitu ya, manfaat dan sebagainya. Tinggal masukin kode, selesai, dapat langsung. Gampang banget, nggak seperti zaman kita tahun 2015. Nah kalau nggak ngerti produk, kalau produk sih juga kita ada TS pun. Iya betul, bisa tanya juga ke TS ya. Nah, bisa tanya ke TS. Telepon atau misalnya WA, chatting. Kalau nggak sabar telepon aja. Iya, kalau misalnya nggak sabar langsung telepon aja ya. Langsung telepon aja. Saya
jangan WA. Nah, telepon pulsa. Kenapa sih TS nggak mau ditelepon pakai WhatsApp? Karena sinyalnya kadang-kadang kita ini gangguan, jadi mereka menangkapnya susah. Jadi ya tolong ya teman-teman yang mau telepon ke TS, TS kesehatan, TS apa lagi? Pertanian, atau komplek peternakan, TS perkebunan misalnya, atau TS apa lagi sih? Yang banyak kita. Baru itu ya. Kayaknya ya itu beberapa teleponnya pakai telepon pulsa. Kalau misalnya ngirim WhatsApp ya sabar. Yang penting sabar, tidak tidak buru-buru gitu, nanti pasti dijawab gitu ya. Kalau misalnya kok dalam waktu 1 hari kok belum ada jawaban, dikirim ulang aja gitu ya. Formatnya sebutkan nama sama stokisnya gitu ya, nanti dikirim pertanyaannya, nanti tunggu jawabannya kalau memang menggunakan WA via chatting. Nah itu kalau misalnya nggak tahu produk. Ada lagi ya kira-kira kalau distributor baru apa lagi ya jadi masalah? Ya kadang kendalanya itu tidak tahu sistemnya misalnya. Kalau tidak tahu sistem ya harus ada investasi. Iya betul. Biar lebih gamblang ya pemaparannya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pengen jadi pebisnis, sekali lagi bukan hanya penjual ya. Sekali lagi penjual dan pebisnis itu beda. Penjual itu ngomongin tentang hasil jangka pendek, kalau pebisnis itu hasil jangka panjang. Nah teman-teman yang ingin jadi pebisnis ya kalau pengen harus tahu sistem. Nah kalau harus tahu sistem agar bisa memprospek orang, menjelaskan kepada orang ya harus ikut seminar ya. Tidak. Ya mungkin kalau teman-teman nggak ikut seminar itu terus pintar gitu, rasanya mustahil banget itu. Obatnya kalau pengen tahu sistem adalah ikut seminar. Kalau misalnya sekarang belum ada Kadipers apa? SOBN, Sekolah Online Bisnis Masa. Atau misalnya homesharing online gitu ya. Di sini di channel ini juga kadang-kadang kita mengatakan homesharing online. Itu untuk tidak tahu, yang bagi yang tidak tahu sistemnya. Nah, apalagi ya kira-kira yang jadi masalah? Nggak bisa ngomong misalnya. Aduh, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong ya. Nah teman-teman selama ini sampai segede ini ngomong apa pertanyaannya? Ngomong apa puasa? Iya mau puasa ngomong, diam aja gitu. Saya kira sih nggak ada orang yang nggak bisa ngomong pun. Iya, itu hanya perasaan mereka aja. Iya. Dulu saya tuh nggak bisa ngomong gitu. Ya itu kan lagi ngomong gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud itu tidak percaya diri ngomong di depan umum, mungkin gitu ya, bukan nggak bisa ngomong. Kalau nggak percaya diri ngomong di depan umum ya pertama solusinya minta tolong absen dulu yang presentasi. Iya, kayak dulu pengalaman Bunda waktu itu baru gabung kita mengadakan presentasi massal ya Kristal di Kecila ya kemarin. Nah itu awalnya juga mentor kita ya Bapak Ito Soeharto yang presentasi, dan dulu saya latihan jadi MC-nya. Itu pun masih gemeteran. Aduh masih kacau banget. Tapi seiring berjalannya waktu latihan terus, dan alhamdulillah pas homesharing di tempat Bapak Ito maju untuk testimoni pada jualan ya sudah sampai mana dan sebagainya. Kemudian tahun 2016 atau 17 ya waktu itu 2017 langsung latihan jadi pemateri di Kadipers setelah presentasi stokis dulu. Iya, setelah presentasi stokis. Oh iya, udah stokis ya waktu itu. Iya lah, pemateri Kadipers stokis dong. Iya waktu itu berarti sudah stokis ya. Iya berarti sebelum itu presentasi di depan Pak Gunawan ya. Betul, di general manajernya PT NASA ya. Wah saya gemeteran keringet dingin. 2017 bulan Mei. Iya bulan Mei betul. Jadi semua berawal dari tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Yang penting ngomong depan. Yang penting tetap belajar ya. Kalau kita nggak mau berproses dan nggak mau belajar ya nggak akan jadi apa-apa. Nggak bisa. Nah, paling sering belajarnya di rumah. Homesharing dong. Ya, di rumah itu. Ketika homesharing biasanya kemudian mentor kita itu nunjuk kita untuk maju ke depan untuk ngomong sesuatu gitu. Lalu kemudian dilatih untuk MC
habis itu baru mencoba presentasi sendiri kayak gitu. Itu nah kalau misalnya kalau teman-temannya nggak percaya diri, boleh silakan simak video yang ada di channel ini tentang bagaimana tips untuk percaya diri. Itu sudah ada ya, sudah saya share. Nah itu bagi teman-teman yang baru dan belum bisa presentasi, belum pede, itu obatnya. Nah kalau nggak punya modal gimana misalnya? Oh iya ya. Ya tadi ada seorang leader saya yang mengatakan distributor pemula itu biasanya merasa tidak punya modal. Sebenarnya semua orang juga tidak punya modal kalau ngomong tidak punya modal. Iya betul. Tapi ini masalahnya kan gini, mindset kita yang harus dirubah tentang modal ya. Bahwa usaha itu harus mengeluarkan modal apa enggak? Menurut Bunda gimana? Ya kalau pengen jadi pebisnis harus berani mengeluarkan modal. Harus berani mengeluarkan modal kan? Iya, betul. Apapun bisnisnya itu kita harus mengeluarkan modal. Iya betul. Nah bahkan kalau misalnya toko kelontong gitu misalnya, itu modalnya sampai puluhan juta. Iya. Nah sementara bisnis kita itu berapa modalnya? Modal awal kalau untuk jadi distributor NASA ya hanya ratusan ribu. Iya, kan? betul. Nggak banyak. Nah sebenarnya saya yakin tidak ada orang yang tidak punya modal kan? Jadi saya yakin tidak ada orang yang tidak punya modal, tapi tidak ada sebagian orang yang belum berani mengeluarkan modalnya untuk bisnis ini karena tidak yakin bahwa modalnya akan kembali lebih banyak dan lebih besar. Sebenarnya itu. Iya. Jadi mindsetnya aja yang perlu dirubah ya. Perlu diperbaiki gitu ya supaya kita mau mengeluarkan modal. Jadi modal di bisnis itu ringan sekali loh. Tidak seperti bisnis yang lainnya, gitu kan? Bisnis yang lainnya bisa puluhan juta, kita hanya ratusan ribu, masa nggak punya, gitu kan? Nah kalau nggak punya otomatis sisihkan dari menabung mungkin, menjualkan lebih dulu mungkin atau yang lainnya. Oke? Saya kira hanya itu apa ibunya kendala-kendalanya. Kalau misalnya masih ada teman-teman yang lain masukannya kendala yang sekiranya dihadapi oleh teman-teman distributor baru nih ya, yang mungkin nonton ini atau misalnya teman-teman punya downline yang distributor baru, apa sih kendalanya? Kalau yang saya belum sebutkan tadi, kami belum bahas ya. Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bahas di video berikutnya. Oke. Makanya jangan lupa komentar ya. Komentar dan subscribe supaya bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Oke, ya, cukup sekian video dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kayaknya harus dikejar-kejar karena memang kita ada keperluan lain untuk isi materi ya di grup bimbingan kita. Jadi mohon maaf kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat ya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa kupas lebih dalam. Jangan lupa ini adalah topi baru ya teman-teman. Kalau misalnya minat dengan topi ini buat prospek bagus ya. Tulisannya adalah apa ini pun tulisannya? Butuh penghasilan, gabung yuk di bisnis. Nah ini adalah topi yang alat untuk prospek tanpa harus ngomong gitu kan, baca orang. Iya, itu sudah menarik. Gitu aja. Ini saya juga lagi prospek Anda yang belum gabung ya, segera gabung, hubungi kami dengan klik link di bawah ya di kolom deskripsi bagi yang berminat dengan bisnis. Oke, silahkan ditutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Yes. See you next video.